Inilah kabar mengejutkan dari Charlie, mantan vokalis ST12. Rumah tangga Charlie dan Regina kabarnya kini tengah dihantam badai. Diduga orang ketiga jadi penyebab retaknya rumah tangga mereka. Dan kemarin tiba-tiba muncul seorang gadis cantik bernama Rere yang mengaku pernah menjalin cinta dengan Charlie, mengungkap secara blak-blakan. Di awal tahun 2014 lalu, Rere mengaku Charlie dan Regina pernah mendatangi orang tuanya untuk membicarakan kesediaan Rere dijadikan istri kedua Charlie. Bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan yang rencananya digelar bulan September 2014 lalu. Tapi jika benar apa yang diungkapkan Rere, apa yang membuat rencana pernikahan Charlie Rere batal dilaksanakan? Benarkah lantaran tak ada izin dari Regina? Maka inilah pengakuan Rere. Ya awal-awal tahun kemarin lah. Enggak sih, sebenarnya udah lama sih dari dulu, cuman dia sempat ketemu keluargaku, mama sama keluarga sih awal tahun kemarin lah. Iya. Udah nentuin tanggal juga sih. Lupa ya, Mas. Kayaknya bulan-bulan Septemberan gitu deh. 2014. Udah sempet kok. Charlie-nya sama Regina itu udah sempet datang ke apartemen aku, ketemu sama mama. Masjid. Waktu itu pengen di kota Cirebon juga. Terus ya karena keluarga aku kan di kota Cirebon dan keluarga Charlie juga di kota Cirebon kan. Tuh terus paling kayak syarat-syarat apa sih? Ya kayak seserahannya kayak gitu doang sih. Pas minta izin sama istri pertama, karena emang nggak ada izin kan, memang nggak ada izin ya saya nggak mau. Itu saya yang kabur-kaburan lari gitu. Dan jika benar Charlie seolah memainkan cinta segitiga, mengapa pada bulan Juni 2014 lalu saat ditemui tim Intens, Charlie dan sang istri menampi kabar miring yang menerjang rumah tangga mereka. Padahal dari penuturan Rere di 2014 itu adalah saat-saat di mana ia dan Charlie tengah disibukkan dengan berbagai urusan untuk bisa melenggang ke pelaminan. Rere adalah seorang penyanyi dangdut yang sejak tahun 2012 silam bekerja sama dengan Charlie dan dibuatkan lagu. Mereka pun pernah tampil di Dahsyat kala itu. Ya kalau istri sih positif aja ya, yang selama ini juga tidak. Ya ini ya aku lakukan ini kan bukan kerjaan yang baru gitu ya, kerjaan yang baru. Dan sebelumnya kan aku juga dari awal aku dulu pernah garap satu album Hijau Daun, terus ya garap lagu Firman, terus Olga, terus Krisdayanti, Siti Nurhaliza, terus ya yang lain-lain seperti itu. Terus ada juga. Sebenarnya awalnya tuh untuk kerjaan kita ketemu, aku di tes vokal juga, terus langsung aku selesai kontrak salah satu ini ya, project aku juga, itu langsung rekaman juga, langsung di launchingin. Retak-retak. Gelas kaca. Kayaknya nggak asik deh kalau ngomong itu ya, karena kita santai-santai aja sih. Ya kalau gosip-gosip itu wajar lah. Malum kalau orang ganteng sama begitu. Jadi ya biasalah seperti itu. Sah-sah aja dan nanggepinnya positif-positif aja gitu ya. Ya santai-santai aja ya. Aku juga lebih sibuk lebih enak daripada mikirin yang gosip itu, mending mikirin pekerjaan yang jelas ya. Banyak foto aku sama perempuan lain kan banyak. Ya banyak lah perempuan pun. Aku berjalan. Diduga terjerat cinta Charlie, Rere mengungkap bahwa dirinya kerap mendapat teror dari Regina, istri Charlie. Secara mengejutkan, Rere pun beberkan SMS yang disebutnya dikirim oleh istri Charlie tersebut. Tertera jelas bahwa SMS itu dikirimkan tanggal 10 Agustus 2015 lalu. Yang lebih mengejutkan lagi, SMS itu menyebutkan bahwa Regina telah melepaskan sang suami dan mempersilahkan Rere untuk melanjutkan hubungannya dengan Charlie, meski terdengar sedikit kasar. Lantas benarkah hal ini menandakan bahwa Regina sudah tak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Charlie? Benarkah Regina sudah menggugat cerai Charlie? Sayangnya hingga berita ini diturunkan, Charlie dan Regina belum bisa dimintai keterangannya. Bukan marah lagi Mas, murka kayaknya. Murka banget. Sampai sekarang pun masih neror. Oh banyak sih. Dan itu kan SMS-nya bukan ke saya kan, ke mama, ke nomor mama kan. Karena saya udah beberapa kali ganti nomor. Gara-gara teror sama istri Charlie. Padahal dia udah tahu kenyataannya seperti apa ya. Hey, sudah nggak usah lo ancam-ancam si Charlie di BBM atau SMS. Gue udah lepasin tuh si Charlie.
Dan lu sekarang bebas sama si Charlie, asal lu tahu lu mau laporin gue ke polisi. Sorry, gue nggak takut, gue juga banyak bukti untuk semua kejadian. Kaget ya, walaupun sudah terbiasa dengan terorannya dia tuh, tapi tetap kaget karena kan memang udah nggak ada hubungan gitu, udah nggak ada telepon pun udah nggak, BBM udah nggak, SMS enggak, ketemu pun enggak gitu. Mereka yang berantem, kenapa saya lagi yang kena? Istilahnya kan sudah setahun saya sudah berhubungan dengan Charlie, kok saya lagi yang kena? Dia bilang kalau dia sayang sama saya itu tulus. Bener-bener tulus, bukan karena apa-apa atau apa gitu, memang bener-bener tulus. Sampai mungkin ada sebuah lagu yang diciptakan untuk saya, cielah. Hah? Pengorbanan. Kisahku kini terasa berbeda, kisah yang hadir dengan tiba-tiba. Harapannya ya semua clear. Terus keluarganya Kak Charlie sama Teh Gina baik-baik aja. Karena saya sudah tidak ada hubungan, kita bisa ya baik-baikan aja sih. Maksudnya saya sama dia udah clear masalahnya, dia sama saya juga udah clear. Bertolak belakang dengan kisah rumah tangga Charlie dan Regina, pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono tengah menikmati kebahagiaan dalam keluarga mereka. Seperti apa Dude dan Ica menjawab kabar bahwa Ica tengah hamil anak kedua? Lalu seperti apa pula kebahagiaan para pemain preman pensiun saat berlibur dan menikmati wahana permainan di Jakarta? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Dan kisah berbeda dari cerita dua manusia yang bersatu dalam rumah tangga. Hadir dari pasangan Dude Harlino dan Alisa Subandono. Disebut-sebut tengah hamil lagi dan akan memiliki anak kedua. Apa kata Dude dan Alisa menjawab kabar kehamilan kedua Alisa? Seperti apa pula kegembiraan para pemain preman pensiun saat menikmati liburan di Jakarta dan mengunjungi wahana permainan? Pasca mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum, nampaknya Julia Perez tidak main-main dengan title yang kini disandangnya. Ya, kini Jupe mulai fokus untuk menapaki karirnya di bidang hukum. Tak tanggung-tanggung, Jupe siap melahap semua profesi hukum dari mulai hakim, jaksa hingga pengacara. Bukan hanya itu, bahkan Jupe siap meninggalkan dunia entertain yang telah membesarkan namanya selama ini. Kalau keinginan saya maunya hakim. Jujur ya. Karena kayaknya kalau dari lubuk hati saya yang dalam maunya hakim. Pertama hakim, kedua jaksa, ketiga baru pengacara. Ini yang makanya saya incer. Pas yang pertama, wah ini udah tanya-tanya, wah kagak lulus saya. Ada yang kedua nih yang kedua jaksa ini masih cari tahu lagi, masih dalam kayaknya kemungkinan jaksa ada peluang gitu loh. Jadi kalau pengacara sih sudah di tangan. Insya Allah saya nggak boleh sombong. Kalau insya Allah, kalau masalah pengacara sih sudah di tangan insya Allah. Ya, kalau jadi jaksa pastinya saya harus meninggalkan dunia entertain. Kalau jadi pengacara, pastinya saya masih bisa terjun dalam dunia entertain ya. Nah, nanti kita lihat. Sementara ini peluang mana yang saya bisa ambil gitu loh. Sudah ada langkah. Aku lagi nanya-nanya peluang untuk jadi jaksa karena sementara ini yang saya gunakan adalah saya sebagai pengacara yang lebih concern ke perempuan dan juga anak-anak, tapi saya juga cari peluang banyak lah, kita kan nggak pernah tahu. Nah ini barusan saya lagi nanya-nanya kalau jadi jaksa itu ketentuannya apa, jadi hakim ketentuannya apa gitu. Ini lagi nanya terus, lagi bedah terus, dan saya juga lagi pengen lanjut juga kan ke S2. Di balik itu, ternyata ada motivasi yang membuat Jupe semakin yakin untuk menjadi jaksa. Bukan karena seseorang, tetapi lantaran ia juga tertarik melihat cara kerja jaksa, yakni membela masyarakat. Sebelum menjadi jaksa, Jupe pun sudah mulai bekerja sebagai pengacara. Diakuinya, sejak dinyatakan lulus kuliah, banyak sekali orang yang meminta ia untuk menjadi pengacaranya. Tapi artis seksi ini tak mencari pundi-pundi uang dari pekerjaan barunya itu. Ia hanya ingin membantu orang-orang membutuhkan pembelaan, terutama kaum hawa dan anak-anak. Iya, ada motivasi lah untuk menjadi jaksa pastinya. Siapa teman dekat?
Belum ada, maksudnya ngeliat jaksa-jaksa kayaknya bagus, bajunya coklat-coklat, terus kayaknya pinter, terus membela masyarakat. Saya seneng liatnya gitu kan. Ini kan berarti kan jaksa, kalau di persidangan kan jaksa dan pengacara nih. Bagaimana nih perseteruannya kalau pengacara seru juga, tapi kayaknya lahannya karena udah banyak kali ya? Enggak, pengacara saya gampang banget. Saya udah banyak dapat orang minta tolong sama saya. Banyak banget kasus yang sudah datang ke saya sekarang. Kasus tentang penganiayaan istri-istri yang dianiaya sudah datang ke saya. Anak-anak juga banyak datang ke saya. Mereka minta bantuan saya sudah banyak sekali. Ya berkat teman-teman lah terekspos semuanya gitu loh. Jadi kalau sebagai pengacara, alhamdulillah sudah banyak yang saya dapeti sekarang gitu. Saya nggak nyari harta. Ya kalau datang alhamdulillah gitu ya. Pengacara memang kalau saya lihat, saya ngelihat pengacara senior uangnya triliunan, miliaran gitu kan ya. Saya tergiur sekali. Tapi kalau uang sampai segitu pasti kita puyeng, bisa tidur nggak ya? Bingung juga kita. Jadi aku takutnya ntar merasa kurang puas terus gitu ya. Aku mau jadi jaksa aja deh, simple hidupnya, kayaknya menikmati hidupnya lebih baik.